Jadi nanti ini kita pasang manometernya di sini. Jadi sebelumnya tanpa manometer sahabat ya. Sebelumnya tanpa manometer dan regulator ini tidak ada indikator tekanan ya. Kita tinggal sudah pasang menggunakan ini, langsung masuk ke sini sebagai contoh saja. Nah, kemudian nanti untuk spring valve-nya ditutup dengan menggunakan ini. Kita buat dratnya ini dan ini kita masukkan ke sini. Nah, ini di regulator yang tadinya tanpa diketahui outputnya sekarang menjadi diketahui. Ini ruang plenumnya ini bertambah yang ada di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai keriting gitu, coba lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dewito, jumpa lagi dengan channel inspirasi yang terkait dengan PCP, ilmu mekanika fluida, hiburan dan beberapa yang lain ya. Jadi pada hari ini kita akan mereview sebuah unit Greyhound ini merek T-Rex ya. Ini kalau nggak salah buatan China ini. Jadi kalau kita lihat dari sini nih, dari speknya Greyhound ini sudah ada regulatornya, cuman di sini tidak akan terlihat outputnya berapa ya, tekanannya berapa ya, sehingga bagi kita itu masih bertanya-tanya, penasaran seberapakah outputnya dan bagaimana dengan kestabilannya, karena manometernya dari depan sini sahabat. Ini sudah pengisian dari depan ya. Ini unit baru, ini unit baru seperti ini udah Pak dilepas popornya, bentuknya seperti ini. Nah, kita bagaimana caranya akan melepas ini. Nah, ini setelah popornya dilepas, kita tinggal tarik aja ini sahabat. Ini kita tarik, nah kita tarik keluar, ini bisa kita lepas nih. Nah seperti ini. Nah, kemudian di sini ada baut, itu namanya untuk drain ya. Kalau masih ada tekanan kita bisa buang dengan cara membuka di sini ya, jos gitu ya, karena ini tekanannya udah nggak ada, jadi dia nggak bunyi. Ini untuk membuang udara yang ada di dalam tabung. Tentunya di sini di belakang regulator ya, karena regulatornya ada di sini, regulator T6. Nah, ini dibuka gitu ya, sistem seperti ini unit relatif masih baru ya. Nah ini sahabat, kita akan coba buka ya. Nanti kita akan lihat bagaimana bentuk regulatornya. Ini kita buka. Ini unit yang presisi itu dia tidak perlu dikencangkan ini menggunakan alat ya, karena dia sudah ada o-ringnya, sehingga dia tidak perlu lagi harus dijepit ragum yang keras gitu ya, karena memang toleransi o-ring-o-ringnya dia sudah sesuai semua standarnya. Nah ini kita buka. Nah seperti ini. Nah ini regulatornya, nah, tabungnya dalam sana ya. Nah, ini untuk pengisian depan ini 25 megapascal ya, mark pressure. Oke, kita taruh. Nah ini ternyata di sini sahabat, jadi untuk regulatornya terpasang di sini. Di volume plenumnya berarti di sini sangat kecil sekali ya. Kalau unit yang sudah berregulator tentunya dia sudah mengalami dua perpisahan tekanan ya, tekanan input dan output yang sudah direduksi menggunakan ini. Nah, tentunya yang dipergunakan adalah tekanan outputnya, meskipun inputnya di dalam tabung cukup lebar besar volumenya, tetapi yang dipakai untuk menembak itu adalah volume yang ada di sini setelah regulator. Jadi kalau kita lihat dari sini, ini sangat kecil lagi, karena mekanismenya berarti kan ke sini dari regulator ini ke sini, ke transfer keluar. Nah ini rencananya kita akan buatkan plenum yang di dalam ini. Bagaimana caranya untuk memperbesar plenum dengan tujuan supaya FPS itu selalu konstan ya. Terus sahabat, jadi tujuannya itu, nah, kita akan buka ini regulatornya. Nah ini bisa dibuka dengan tangan. Nah ini bisa kita buka.
biasanya menggunakan thread. Kalau nggak menggunakan thread, dia cukup dengan ditarik. Oh, dia jadi menggunakan thread ya. Nah, ini regulatornya bentuknya kecil ya. Ini double valve ya, double o-ring ya. Oh, drainnya langsung di sini ya. Drainnya itu ke output ya. Ini yang pembebasan o-ring di tengah-tengah o-ring. Oke, ini konstruksinya seperti biasa, kuningan ya. Kemudian kita lihat di sini. Nah, ini pair untuk valve-nya ya. Dan itu valve-nya yang ada di sana ya, Pak. Jadi ini bagaimana proses selanjutnya? Kita akan membuat plenum untuk tambahan. Tentunya kalau ini masuk ke sini, kita akan membuat seperti ini, tapi dengan tambahan tabung, kemudian seperti ini. Nah, supaya nanti bisa diketahui outputnya dari plenum ini, kita akan buatkan nanti untuk manometer outputnya ya. Oke, silakan ikutin prosesnya. Kita udah potongkan bahannya. Kita akan mulai membuat plenumnya ya, buah plenum. Nah, udah standar, kita harus lakukan dial dulu jika terjadi kemiringan supaya tidak terlalu banyak makan material ya, sobat. Nah, ini udah cukup bagus. Kita kunci kuat 0,03 itu cukup bagus. Kita akan rata dulu di sini. Kemudian kita pur sobat. Kita puput menggunakan bubut dalam. Nah, ini sahabat, setelah kita puput dalam seperti ini dalamnya. Nanti ini untuk thread ya. Jos, walaupun mesinnya mini tapi hasilnya jos. Kita nanti tinggal melakukan pembuatan ulir di sini sebelum nanti pindah ke bagian ujung ya. Masuk untuk pasangan ini sahabat. Nah, masuk ke sini. Ini pas, tinggal threadnya aja. Jadi nanti volume plenumnya bertambah panjang. Oke, makasih. Baik, sahabat itu selanjutnya kita lanjut untuk membuat thread ini ya. Ini threadnya gangnya 1,5 ya. Kita akan mulai saja. Seperti itu. Setelah kita thread, ini dalam rangka menjaga kepresisian, karena kan threadnya ini kan bekas di anodres ya. Dengan thread yang baru tentunya dia harus disesuaikan, jadi kita menggunakan pasta supaya nanti threadnya itu betul-betul halus dan sesuai ya, duduk pada dudukannya ya. Nah, itu sahabat. Nanti ketika dibersihkan jadi hasilnya betul-betul bagus nih. Kita lihat nih. Karena yang ini kan thread asli ya. Sedangkan yang thread itu di sini. Nah, itu kan mulus sekali sahabat. Oke, selanjutnya kita akan balik untuk penguliran yang di sini ya. Ini 18,4. pas.
Nah, oke, kemudian kita akan buat luarnya. Ini diameternya berarti sama, jadi kalau yang di sini berarti sama dengan yang ini nih. 30 berarti 30. Aturannya kita drat, ini masih drat dalam ya. Kita coba. Ya ini. Masuk nih. Mantap. Mantap sekali, lurus. Oke. Selanjutnya kita akan buat untuk yang di sini ya. Berat. Kalau yang di luar ini cepat kita tandem dulu biar ketahuan nanti. Oke. Kita akan mulai. Ya. Kita mundurkan. Oke sahabat, sekarang kita akan coba pasang tabungnya ya. Kita akan lihat, oh miring. Mantap ya. Mantap. Oke, ini regulatornya udah, ini udah. Kita nanti tinggal nipisin ini, terus kemudian persiapan untuk membuat lubang manometer yang posisinya dari bawah ya. Oke sahabat editor, jadi ini udah jadi plenumnya. Jadi nanti bentuknya seperti itu ya. Kita siapkan manometernya, kemudian ini untuk valve-nya ya, valve aslinya untuk greyhound ya. Panjangnya sekitar jadinya 90 ya. Karena memang keterbatasan mesin kita untuk mesin bubut mini, jadi nggak bisa panjang. Jadi nanti ini kita pasang manometernya di sini. Jadi sebelumnya tanpa manometer sahabat ya. Sebelumnya tanpa manometer, dan regulator ini tidak ada indikator tekanan ya. Sebelumnya ini masuk, ini kita juga udah buatkan untuk drat penahan spring valve ya. Ya sebelumnya ini langsung masuk ke sini, masuk ke sini, kemudian ini nanti masuk ke sana, sehingga ruang penyimpanan udaranya kecil di sini. Nah, kemudian tanpa diketahui tekanan outputnya. Setelah itu nanti kita tinggal sudah pasang menggunakan ini, langsung masuk ke sini sebagai contoh saja. Nah, kemudian nanti untuk spring valve-nya ditutup dengan menggunakan ini, kita buat dratnya ini, kemudian ini kita masukkan ke sini. Nah, seperti itu. Nah, nanti ini masuk ke sini. Nah, ilustrasi aja. Nah, kita lihat seperti itu. Di regulator yang tadinya tanpa diketahui outputnya sekarang menjadi diketahui ini, karena inputnya ada di sini. Ini inputnya. Semuanya ruang plenumnya ini bertambah yang ada di sini sama yang ada di sini. Jadi cukup besar sahabat. Ini kalau untuk kebutuhan volume daripada barel pasti sudah cukup ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan untuk proses pemasangannya gitu. Kita nanti akan buat untuk ini selongsongnya, nanti selongsongnya ada di sini. Nah, di sini kita akan bor di sini untuk lubang manometer, serta popornya kita juga akan bor untuk melihat ini, sehingga yang sebelumnya tanpa ada plenum, kemudian kita buatkan plenum. Sebelumnya tanpa ada indikator tekanan output, sekarang menjadi ada tekanan output, sehingga kita nanti bisa lebih mudah mengontrol
kecepatan dan tekanan outputnya. Itu aja, kita lanjutkan untuk sahabat. Kita akan pasang nih ya, di sistem O-ringnya di sini nanti ya. Kita pasang ini untuk transfernya, masuk ke sini, kemudian ini masuk ke sini ya, jadi kuat. Kemudian untuk hammernya, kita ikat dulu nih. Kencang. Lalu kita pasang untuk pen. Di sistem belakang ini hanya menggunakan pen aja. Nah, masuk. Dan ini selongsong ya. Tabung. Dan kita selongsong ya. Nanti sampai masuk sana ya. Sahabat Duito, nah inilah hasilnya setelah dipasang ya. Ini power plenumnya di dalam sini. Ini. Oh, jadi bentuknya jadi mantap ya. Nah, kita lihat posisi manometernya nih. Nah, ini manometernya dia ada di belakang ya. Bentuknya manis dan masih rapi ya. Tidak banyak perubahan ini. Bush. Bagian sini, nah kelihatan itu plenumnya yang putih itu ya. Tetap bentuknya masih sesuai dengan yang standar ya. Kita akan lakukan pengetesan power.